Kamis 17 November 2022 diadakan sosialisasi terkait bencana alam tanah longsor yang akan diadakan di salah satu perusahaan tambang batu gamping. Perawat dari puskesmas setempat berkolaborasi dengan tim P2K3 dari perusahaan tersebut untuk memberikan sosialisasi atau edukasi terkait kesiapsiagaan tanah longsor. Karena bencana alam itu kemungkinan besar dapat terjadi di area penambangan, sehingga perlu adanya sosialisasi bagi pekerja sebelum mereka datang ke lokasi penambangan dan menyelesaikan pekerjaannya. Sosialisasi akan dilakukan di ruangan khusus yang memang sudah disediakan oleh perusahaan untuk acara sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini kami akan mengadakan sosialisasi terkait bencana yang mungkin saja dapat terjadi di sekitar kita, terutama di daerah pertambangan tempat kalian bekerja. Saya Nuraila selaku moderator yang akan memandu jalannya sosialisasi pagi hari ini. Untuk menghemat waktu, disilahkan untuk pemateri langsung saja menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah memberikan kami kesempatan. Sebelumnya saya mulai perkenalkan, saya Ineke dari Puskesmas X dan teman saya perawat Mariana Nasya. Hari ini kami akan menyampaikan sedikit informasi terkait bencana tanah longsor. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu tentang tanah longsor? Sudah, tanah yang longsor ke bawah, Betul, ada lagi? gempa, banjir. Betul sekali. Jadi tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang menyebabkan tanah bergerak karena adanya keretakan atau perpindahan material yang terkandung di dalamnya, sehingga terjadilah longsor ke bawah. Kok bisa? Bisa Pak, karena curah hujan yang tinggi. Namun area penyerapan air oleh akar-akar pohon ini kurang sehingga bisa menyebabkan longsor. Selain itu, di lereng-lereng bukit atau gunung yang terjal, tanah yang kurang padat, dan pengipisan tanah. Oh, begitu. Bencana tanah longsor ini memiliki tanda seperti timbulnya retakan pada tanah dan konstruksi bangunan. Ada suara gemuruh atau ledakan akibat aktivitas gunung berapi atau gempa bumi. Adanya rembesan atau mata air pada lereng, pohon-pohon yang terdiri searah kemiringan, lereng runtuh. Dari atas lereng bisa terjadi karena bagian bawah lereng tidak kuat menahan beban di atasnya. Apakah hal tersebut dapat dicegah, Bu? Tentu saja bisa, dengan menghindari pembangunan pemukiman di daerah bawah lereng yang rawan terjadi tanah longsor, menjaga drain lereng yang baik untuk menghindarkan air mengalir dari dalam lereng keluar lereng. Penanaman pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan jarak taman yang tidak terlalu rapat, diantaranya diseling-selingi tanaman pendek yang bisa menjaga drain air, dan warning system atau teknologi peringatan bencana longsor dengan menciptakan alat-alat pendeteksi pergerakan tanah yang beresiko akan longsor di daerah-daerah longsor. Untuk apa kami diberikan sosialisasi seperti ini? Tujuannya untuk mengurangi resiko terjadinya tanah longsor, mengurangi jumlah korban karena pengetahuan masyarakat bertambah, sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri dan mengurangi akibat atau dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Untuk menjalin kerjasama yang baik bagi masyarakat, fasilitas kesehatan, dan aparat desa atau kecamatan. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan diri? Yang pertama, jangan panik dan tetap tenang. Jangan abaikan perintah evakuasi dini, menyingkir dari tempat yang longsor, atau berlindung di balik sesuatu yang dapat melindungi tubuh dari reruntuhan. Pada kondisi banjir, diharapkan untuk berhati-hati dan waspada, karena kita tidak tahu apakah lokasi yang kita pijak itu aman atau tidak. Yang terakhir, Anda bisa menghubungi instansi atau petugas untuk memberi bantuan evakuasi sebelum longsor menjadi lebih parah. Sepertinya mudah untuk diterapkan ya. Iya, memang sepertinya mudah diterapkan. Namun, dalam situasi bencana tidak akan semudah apa yang dibayangkan seperti saat ini atau sebelum terjadinya bencana. Jadi, Bapak Ibu harus tetap waspada ya. Adapun kontak yang dapat dihubungi dalam situasi bencana seperti BPBD provinsi setempat
112 untuk telepon darurat, 115 untuk SAR atau Basarnas, sedangkan 118 atau 119 itu untuk ambulans. Alhamdulillah, sosialisasi hari ini sudah selesai. Jika diperhatikan, sepertinya Bapak Ibu sudah memahami bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana, terutama tanah longsor. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, cukup. Baik, untuk mengakhiri acara pagi hari ini, saya selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat 18 November 2022, 5 pekerja tambang diberangkatkan ke area tambang untuk menambang batu gamping. Di lokasi penambangan sudah tersedia shelter yang dapat digunakan untuk menyimpan logistik dan sebagai tempat berlindung jika suatu saat terjadi bencana alam. Sebelum kita mulai pekerjaan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kalian bisa langsung ke posisi masing-masing ya. Pekerja kembali ke tempatnya masing-masing. Para pekerja bersiap untuk menuju ke tempatnya untuk dapat menyelesaikan tugas dan bagiannya. Terlihat 2 pekerja perempuan tengah mengoperasikan alat berat, yaitu mobil keruk. Seorang pekerja laki-laki memecahkan bebatuan dengan ukuran besar, dan satu lainnya memasukkan batu yang telah dipecah ke dalam truk bak terbuka. Di tengah kesibukan bekerja, tiba-tiba para pekerja merasakan getaran dari tanah yang mereka simpulkan sebagai gempa bumi. Saat ini gempa berkekuatan 5 skala Richter tengah mengguncang area tambang batu gamping. Dalam kondisi tersebut, para pekerja menjadi panik dan berteriak. Di tengah kepanikan dan kesibukan mereka untuk segera mencari tempat yang aman, tanah tempat mereka berpijak tiba-tiba saja longsor dan membuat mereka yang di atasnya ikut jatuh ke bawah dan tertimbun tanah. Mandor beserta pekerja lain yang sempat menyelamatkan diri segera menggunakan alat komunikasi darurat untuk meminta bantuan. Goyang gak sih tanahnya? Iya, saya juga merasa begitu. Gempa, lari bu, lari pak. Udah, tinggal aja barangnya. Ayo kita ke tempat aman semua. Hati-hati Bu, itu rawan longsor di sana. Cepat cari bantuan. Tidak ada sinyal di sini. Sudah, kalian jangan panik. Tetap tenang saja. Oh tidak, bagus, ayo kita bantu mereka. Jangan, nanti kalian tertimpa. Lebih baik panggil bantuan saja. Nanti saat situasi sudah kondusif, kita baru bantu mereka. Tidak ada salahnya berusaha membantu sebisa kita, toh guncangannya juga udah berhenti. Sebaiknya kita ke tempat aman dan meminta bantuan untuk menyelamatkan mereka yang tertimbun. Aduh, Kamu nggak apa-apa? nggak apa-apa, cuma lecet dikit nih tangan sama kaki. Ayo aku bantu berjalan. Tunggu, dada aku sesak. Ada apa lagi? Sepertinya kamu kelihatan baik-baik saja. Bisakah kita berjalannya pelan-pelan? Asmaku kambuh. Ayo aku bantu kalian berjalan, jangan sampai ada yang terluka lagi. Kita sudah kehilangan 2 teman kita di sini. Kamu jangan berkata begitu. Bisa saja mereka selamat. Umur tuh nggak ada yang tahu. Bukankah kemungkinannya sangat kecil? Meski begitu, sudah kita berdoa saja untuk keselamatan mereka. Ketiga pekerja itu akhirnya berjalan perlahan ke arah tempat yang lebih datar, menuju ke shelter untuk menghindari kemungkinan tanah yang longsor. Sesampainya di sana, Mandor segera menghubungi tim SAR untuk mengirimkan bantuan. Halo, Halo, tolong kami butuh bantuan Bu. Di sini ada tanah longsor. posisi di mana ya Bu? Di tambang batu gamping. Tolong bantu kami Bu. Apakah ada yang terluka? Bagaimana kondisi di sana? 2 karyawan di sini tertimbun tanah longsor Bu. Tadi ada gempa makanya jadi longsor. Baik Bu, kami akan segera mengirim bantuan ke lokasi. Cari tempat berlindung yang aman ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu.
Tak berselang lama, tim SAR datang dengan perlengkapan yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Setelah lokasi dinyatakan dalam keadaan waspada, tim evakuasi bergegas turun ke area longsor dan menyelamatkan korban yang tertimbun. Sebelum menuju ke lokasi, pastikan peralatan untuk evakuasi sudah siap. Baik, sebelum kita bantu para korban, hendaknya kita berdoa agar diberikan kelancaran dan melaksanakan tugas. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Sebaiknya kita berpencar untuk mencari lokasi korban. Mereka tampak sedikit kesulitan mengevakuasi para korban karena medan yang terjal dan mudah sekali terjadi longsor kembali. Tim evakuasi menggunakan alat berupa bantalan yang berisi gas untuk mengangkat bebatuan agar membuka akses untuk tim evakuasi masuk dan mengeluarkan pekerja yang terjebak. Dengan kehati-hatian dan keterampilan yang mereka miliki, akhirnya para pekerja dapat dievakuasi dengan aman. Ketika kondisi di lokasi sudah dinyatakan aman, tim medis mulai bergerak dan membantu mereka yang masih sadar untuk segera pergi ke tempat yang lebih aman dan memberikan bantuan medis. Salah satu pekerja mengalami sesak napas karena terkejut dengan kejadian yang baru saja menimpanya. Untuk itu, tim medis segera memberinya bantuan napas dengan oksigen portable untuk membantu memenuhi kebutuhan oksigenasinya. Untuk yang terluka, tim medis segera melakukan perawatan luka agar luka tidak infeksi dan bisa berakibat buruk nantinya. Setelah korban yang tertimbun tanah longsor itu ditemukan, mereka segera dibawa menuju shelter dengan menggunakan tandu. Satu orang dinyatakan meninggal dan satu orang lainnya berada dalam kondisi kegawatan pernapasan. Tampak memar di area abdomen dan kaki kanan. Dokter mencurigai adanya perdarahan di dalam rongga abdomen dan kaki. Tim medis segera memberikan gelang hitam sebagai penanda korban telah meninggal, sedangkan satu korban lainnya diberikan gelang merah dan segera diberikan bantuan napas. Setelah beberapa saat, pernapasan pasien kembali, namun pasien masih dalam kondisi tidak sadarkan diri, sehingga perlu dirujuk ke RS tipe C untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Ada korban dengan luka ringan dan ada yang mengalami sesak napas. Saya akan menangani korban dengan sesak napas. Tolong suster lakukan perawatan luka pada korban yang mengalami luka ringan di bagian tangan dan kaki ya. Baik dok, saya akan melakukan perawatan luka sederhana. Setelah korban yang tertimbun tanah longsor itu ditemukan, mereka segera dibawa menuju shelter dengan menggunakan tandu. Satu orang dinyatakan meninggal dan satu orang lainnya berada dalam kondisi kegawatan pernapasan. Tampak memar di area abdomen dan kaki kanan. Dokter mencurigai adanya perdarahan di dalam rongga abdomen dan kaki. Tim medis segera memberikan gelang hitam sebagai penanda korban telah meninggal, sedangkan satu korban lainnya diberikan gelang merah dan segera diberikan bantuan napas. Setelah beberapa saat, pernapasan pasien kembali, namun pasien masih dalam kondisi tidak sadarkan diri, sehingga perlu dirujuk ke RS tipe C untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Untuk pasien tadi yang mengalami gangguan pernapasan, alhamdulillah sekarang sudah lebih baik. Tetapi satu pekerja dinyatakan sudah meninggal, jadi tolong beritahu keluarga dan juga perusahaan tentang ini ya. Baik, akan saya laporkan. Segera siapkan satu ambulan untuk membawa jenazah korban untuk pemulasaran dan satu ambulan untuk merujuk korban yang membutuhkan pemeriksaan perawatan lanjut ke rumah sakit terdekat ya. Baik dok, akan saya siapkan 2 ambulan. Segera hubungi pihak RS terdekat terkait transfer pasien tersebut. Baik dok. Kedua korban dipindahkan ke ambulan. Karena kami tidak memiliki mobil ambulan, kami menggunakan truk yang diibaratkan sebagai ambulan. Setelah tempat kejadian longsor sudah dinyatakan aman dan tidak ada tanda-tanda longsor susulan, tim medis memeriksa kembali kepada para pekerja yang selamat di shelter. Tim medis melihat para pekerja yang masih terlihat cemas dan takut akan kejadian yang saja terjadi pada mereka. Lalu tim medis mengajarkan hipnotis 5 jari agar rasa cemas dan takut tersebut menghilang.
Permisi semuanya, apakah masih ada keluhan lain? Saya masih sedikit takut, Suster, karena saya pertama kali merasakan bencana dan melihat kejadian seperti ini dengan mata kepala saya sendiri. Iya, bencana memang datang tiba-tiba, tanpa kita tahu dan membuat kita menjadi takut jika hal itu terulang lagi. Iya, karena ini saya juga masih takut. Bagaimana kalau nanti ada gempa susulan dan kita masih di sini? Dalam kondisi seperti ini, kita harus berusaha untuk tetap tenang dan kondusif agar tim yang menangani kita juga bisa dengan mudah membantu kesulitan kita. Benar kata Bu Mandor, kita harus tetap tenang. Oleh sebab itu, saya akan mengajarkan teknik hipnotis 5 jari untuk mengurangi rasa cemas. Apakah boleh? Oh, boleh Mbak. Boleh, Mbak. Baik, kita mulai ya. Caranya itu dengan mengasosiasikan semua hal positif setiap ibu jari atau jempol bertemu dengan jari lainnya. Langkah-langkahnya itu yang pertama, satukan jempol dan telunjuk sambil membayangkan kondisi tubuh yang sehat. Kedua, satukan jempol dengan jari tengah sambil membayangkan orang-orang yang sayang dan perhatian. Ketiga, jempol dan jari manis sambil membayangkan prestasi, penghargaan, dan pujian yang pernah dialami. Keempat, satukan jempol dan kelingking sambil membayangkan tempat yang paling indah yang pernah dikunjungi sambil membayangkan keindahannya. Seperti itu ya cara untuk mengurangi rasa cemas. Oh, seperti itu ya. Terima kasih Mbak ilmunya. Terima kasih, Mbak. Setelah perawat mengajarkan teknik hipnotis 5 jari pada pekerja yang ada di shelter, tim logistik memberikan makanan dan minuman kepada para korban yang selamat untuk membantu mengalihkan pikiran dari rasa cemas dan takut, sekaligus dapat memulihkan tenaga. Assalamualaikum, permisi Bapak, Ibu. Kami ada sedikit makanan dan minuman untuk memulihkan tenaga. Mungkin Bapak atau Ibu kelelahan dan merasa lapar. Terima kasih Bu atas perhatiannya. Sama-sama, makannya tidak perlu buru-buru agar tidak tersedak. Sembari makan, Bapak dan Ibu bisa mengatur pernapasan agar kembali tenang ya. Baik, terima kasih. Tak berselang lama, datanglah seorang reporter yang ingin meliput keadaan terkini untuk disiarkan melalui media, agar informasi atas kejadian tersebut dapat diketahui publik dan mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Selamat sore, berita terkini. Telah terjadi tanah longsor area tambang Batu Gamping. Hal tersebut diduga karena akibat dari adanya gempa bumi yang berkekuatan 5 skala Richter. Saat ini saya berada di tenda pengungsian yang masih terdapat para pekerja dan tim medis. Dari informasi telah dilaporkan terdapat 5 pekerja yang sedang bekerja di tambang Batu Gamping tersebut. Tim penanggulangan bencana sudah dikerahkan untuk membantu mengevakuasi dan memberikan bantuan kesehatan dan logistik untuk para korban selamat. Terdapat 2 korban yang tertimbun longsor, diantaranya 1 korban sudah dinyatakan meninggal dunia dan 1 korban lainnya dirujuk ke rumah sakit untuk tindakan lebih lanjut. Sekian berita yang dapat kami laporkan saat ini. Terima kasih.